Yang enak. Cari lupa aku tuh. Bener aja yang mana? Saya tahu. Aku bernafas. Aku bernafas masih pahit. Kan haus toh. Dia pulang ngelak. Aku bernafas masih panas. Kalau sebah. Pripun ini? Sebah ya. Niku tebah. Ini loh, perutnya kayak bener-bener. Betah loh. Mandap. Kalau belum dipanggil di mic. Laos. Sama 15. Udah hati. Cibaan. Kalau badai rebahan. Oh, badai kayak dia. Loh. Pareng. Boten. Alhamdulillah. Maaf Mas Ustazah, tadi ada jaringan yang kurang baik. Bagaimana Ustazah, apakah sudah terdengar? Sudah masuk saja. Baik, langsung mulai ya. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustazah dan teman-teman. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ba'du. Yang terhormat Ustazah Sakinah Hilyah selaku tamu kita hari ini yang sangat luar biasa akan memberikan banyak pengalaman sharing tentang karya tulis ilmiah dan teman-teman MTD Media Channel yang tentunya akan selalu bahagia insya Allah. Pertama, marilah kita biarkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kami rahmat, kesehatan sehingga kita bisa bertemu secara virtual ini. Sebelumnya mungkin kita sering banget ketemu waktu live langsung di tempat studio, namun kali ini berhubung ada sesuatu hal, maka dari itu kita bertemu melalui virtual atau live streaming. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kami yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan kebenaran yakni Adinul Islam. Baik, langsung saja. Jadi di sini saya ingin menginfokan kepada teman-teman MTD Media Channel bahwa tema pembahasan kali ini, bisikin kita kali ini adalah mengukir prestasi karya tulis ilmiah Al-Qur'an. Nah, terkait yang belum tahu, mungkin juga Ustazah juga mungkin masih asing apa itu bisikin, bahwa bisikin itu adalah bincang-bincang asik masa kini. Jadi pembahasan kali ini tidak formal, namun kita ingin mengetahui bagaimana sih perjuangan dari Ustazah Hilyah, bagaimana pengalamannya, dan insya Allah kita bisa termotivasi bahkan mengikuti jejak-jejak langkah dari Ustazah seperti itu. Nah, sebelum itu, di sini saya mau kenalan dulu dengan Ustazah nih. Ustazah bisa perkenalan dulu untuk teman-teman juga yang baru gabung. Monggo Ustazah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ya Mbak Putri ya. Sekarang juga kenalan sama Mbak Putri ini. Oke, jadi rasanya senang sekali teman-teman saya bisa berjumpa sama followersnya MTD Media Channel. Nggak menduga ya bisa bersama ini yang awalnya saya hanya followers gitu ya, ternyata masuk di bisikin ya, bisikin bincang asik apa tuh Mbak, masa kini ya. Oke, sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama saya Sakinah Hilyah, panggil aja Hilyah atau Sakinah juga boleh. Nggak usah dipanggil Ustazah ya, karena masih belum makomnya sepertinya, jadi panggil Mbak aja atau langsung panggil nama, it's okay. Saat ini saya domisilinya di daerah Jawa Timur dan sekarang masih kuliah. Jadi kuliahnya S2 di salah satu perguruan tinggi di Kota Malang gitu ya. Jadi mohon doanya supaya bisa cepat menyelesaikan studi S2-nya. Kira-kira gitu mungkin Mbak Putri perkenalannya. Ya. Kalau boleh tahu di mana tempat perguruan tingginya nih? Oke, kalau sekarang sedang berkuliah di Brawijaya, Universitas Brawijaya. Oh, Brawijaya. Waduh, berarti tetanggaan sama saya dong, Ustazah. Tetanggaan sama UM ya? Ya, saya juga UM. Masya Allah, Ustazah. Jadi, begitulah perkenalan singkat dari pemateri kami. Dan sebelumnya, ini saya juga perkenalan dulu sebelum kita masuk ke pembahasan. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia Ayasmaida. Di sini saya selaku moderator yang akan menyampaikan, kita akan mengulik bagaimana sih kisah dari Ustazah terkait prestasi di bidang karya tulis ilmiah Al-Quran. Nah, berbicara terkait karya tulis ilmiah Al-Quran, berarti Ustazah ini sudah banyak menjuarai, terutama di bidang karya tulis ilmiah Al-Quran. Benar Ustazah?
Alhamdulillah ada beberapa kesempatan. Alhamdulillah. Nah, maka dari itu di sini mungkin kita bisa saling sharing terkait bagaimana perjalanannya, awal mulanya kenapa bisa masuk dalam dunia kepenulisan. Mungkin kita bisa sharing terkait itu sampai akhirnya berhasil menangkan beberapa cabang lomba, beberapa lomba yakni karate ilmiah Al-Quran. Oke, jadi mungkin nanti ini sifatnya kita cerita-cerita aja gitu ya barangkali Mbak Iya, Putri. sharing-sharing asik aja. Nanti kalau Mbak Putri ada pertanyaan langsung disela, it's okay. Atau teman-teman nanti kalau ada pertanyaan atau tanggapan gitu ya, atau mau cerita juga boleh langsung di kolom komentar Iya, diketik aja. boleh. Langsung diketik. Oke, jadi berbicara mengenai karya tulis ilmiah Al-Quran, itu pertama kali saya mengenal dunia KTIA, kalau kita menyebutnya KTIA atau LKTA ya kalau lombanya, atau MKTIA, itu di tahun 2015. Jadi berapa tahun yang lalu? Sekitar 7 tahun yang lalu. Jadi di awal tahun 2015, berarti pas 7 tahun yang lalu. Saat itu saya sedang SMA dan pertama kali memang saya belajar LKTI terlebih dahulu. Jadi LKTI itu seputar lomba karya tulis ilmiah gitu. Nah, kemudian saya diperkenalkan oleh guru saya untuk mengikuti KTIA atau karya tulis ilmiah Al-Quran. Karena sebelumnya sudah ada beberapa perlombaan yang tentang Islam-Islam gitu ya katanya orangnya, itu di CCI atau kalau bahasa di MTQ itu MFQ ya, Musabaqah Fahmil Quran, atau kalau bahasa lebih umumnya tuh CCI, Cerdas Cermat Islam gitu. Di situ saya mulai mengenal apa itu LKTIA. Oh, ternyata LKTIA itu seperti ini loh. Jadi awal mula belajar itu langsung di lomba gitu Mbak Putri. Jadi langsung mengenal, oh ternyata seperti ini loh pola-polanya LKTIA. Oh seperti ini cara menulisnya, begini cara presentasinya. Jadi awal mula itu masih sambil belajar, sambil melakukan, kira-kira seperti itu. Kemudian di SMA itu tahun 2015, besok tahunnya lagi atau 2016 juga ikut lagi nih. Untuk sembari belajar juga, selain belajar dari aspek KTI-nya atau karya tulis ilmiahnya, juga belajar dari aspek Al-Quranannya. Seperti itu. Kemudian berlanjut Mbak Putri sampai lulus SMA, kemudian saya masuk ke Brawijaya, Universitas Brawijaya, yang mana menjadi salah satu tuan rumah ya waktu itu. Jadi saya masuk di Brawijaya itu setelah setelah Brawijaya dan UM itu menjadi tuan rumah MTQ Mahasiswa Nasional di tahun 2017. Nah, di saat itu saya itu sebelum masuk Brawijaya, kemudian saya dengar ada kabar MTQ-MM itu diselenggarakan dengan tuan rumah Malang, yaitu di UM dan juga di UB. Saya itu datang Mbak Putri ke sana. Saya datang, saya lihat-lihat. Oh ternyata cabang-cabang MTQ itu banyak sekali, nggak cuma MTQ apa nggak cuma MKTI aja. Oh ada syarhil. Mungkin Mbak Putri ini orang apa? Tilawah ya Mbak? Lebih ke syarhil Quran, Ustazah. Ah syarhil. Oke. Nah, Masya Allah nih. Jadi saya mulai nonton tuh di situ. Wah ada syarhil Quran, ada fahmil Quran, kemudian ada tilawah, ada qiraah sabah dan lain sebagainya. Tuh. Jadi saya yang masih lulusan SMA ini ceritanya ya belum masuk kuliah itu nonton nih random aja gitu ke venue-venue sendirian gitu. Kemudian mulai itu saya mengenal adanya lomba yang namanya MTQ-MN dan seperti apa gambarannya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di situ, wah ini ya, Ustazah Putri tilawah dong nanti ya, di penutup Ustazah Putri tilawah. Kemudian di situ di kampus di Brawijaya itu saya mulai mengenal ada UKM. Mungkin kalau di UM itu namanya ASC ya, Bu ya. Iya, benar. Kalau di Brawijaya itu UKM yang mengorganisir dari Beki dan sejenisnya itu UKM Seni Religi. Nah di situ saya mulai masuk ke UKM gitu ya, mulai SKSD ke orang-orang UKM gitu ya. Akhirnya bisa masuk ke lingkungan UKM dan akhirnya juga ikut pembinaan-pembinaan yang tersedia di kampus, terutama di MTTA. Jadi di situ saya mulai belajar lebih banyak lagi di pembinaan yang disediakan oleh UKM dan juga disediakan oleh fakultas waktu itu juga sama kampus juga disediakan. Kemudian mulailah itu banyak belajar tentang MKTIA sampai akhirnya beberapa kali
berkesempatan untuk mengikuti event-event KTIA, baik di tingkat nasional. Mungkin itu sih Mbak, kalau cerita awal mula, kenapa sih kok bisa kenal MKTIA, awalnya dari mana nih, kayak gitu. Iya, iya benar. Nah, sangat menarik Ustazah karena pasti ada tiap hasil pasti ada beberapa prosesnya kan seperti Ustazah yang saya sudah jelaskan. Nah, saya sedikit kepo karena kan jurusan Ustazah ini biotek ya Ustazah, mohon maaf. Betul. Ya benar. Nah, tapi Ustazah lebih condong kalau bisa dibahasakan ke sastra atau penulisan. Nah, apakah sebelumnya memang suka dalam dunia sastra atau penulisan atau memang bagaimana? Oke, iya, dari jurusan memang tadi belum perkenalan ya, jurusan saya kalau di poster itu namanya S Biotek. Ini gelar yang cukup jarang sepertinya di Indonesia. Jadi itu memang lulusan dari program studi bioteknologi. Jadi beberapa kampus saat ini sudah mulai punya program studi bioteknologi dan nanti lulusannya kemungkinan S Biotek atau mungkin SSI atau lain sebagainya. Saya dari Rumpun Saintek, teman-teman, utamanya dari program studi bioteknologi, tapi suka menulis. Jadi, kalau kata ini Hilma gitu ya, kalau patah hati itu bukan menangis, tapi menulis ya, kira-kira kayak gitu. Jadi memang suka, awalnya memang suka nulis, Mbak Putri. Itu kemudian ketemulah tuh sama KTI dan KTIA, cocok lah itu di situ. Akhirnya menggeluti dunia KTIA dan KTI. Oh, baik begitu. Nah, sebenarnya saya juga tertarik dalam dunia secara ilmiah. Namun ketika saya melihat teman saya yang sudah cukup mumpuni dalam dunia kasus ilmiah, kok saya pusing nih. Nah, mungkin ada beberapa tips dari Ustazah terkait bagaimana sih kita bisa telaten atau bisa memahami walaupun kita suka menulis tapi belum tentu kan kita bisa melakukan atau mengerjakan kasus ilmiah Al-Quran. Iya, betul. Oh ini ada komen sering patah hati saya enggak sih. Ini hanya menyitir aja ya dari Hilma ya. Sepertinya Mas Suami sini ya sering patah hati. Oke, jadi memang ya kalau dalam karya tulis ilmiah musuh utama itu adalah rasa bosan. Ya, karena kita menghadapi tulisan-tulisan, kemudian kita menghadapi ya kalimat-kalimat atau laptop ya biasanya anak KTI atau KTI itu senjata utamanya adalah laptop gitu ya. Atau mungkin ya kertas, tapi sudah nggak banyak ya sekarang laptop itu. Dan musuh utamanya adalah bosan atau kejenuhan. Ketika kita cari literatur, kemudian kita harus nulis, kita harus gini gitu gitu. Nah makanya kalau saya sharing nih biasanya ke teman-teman ya, kunci utama dari kalau kita mau menggeluti KPIA sebenarnya nggak cuma KPIA aja ya, entah itu syarhil, entah itu tilawah, entah itu fahmil dan lain sebagainya. Kunci utamanya cuma dua. Yang pertama itu niat, yang kedua itu konsisten atau bahasa kita istiqomah ya. Iya. Jadi memang harus ada niat. Kalau udah ada niat, kemudian kita punya motivasi, entah itu dari lingkungan luar dan kemudian masuk ke relung gitu ya. Kadang kan motivasi itu kalau cuman motivasi ada orang ngomong gitu ya, kayak kita dengerin Mario Teguh Golden Ways gitu. Kemudian cuman kita dengerin aja, nggak masuk ke hati, nggak ada hidayahnya gitu. Biasa aja, lempeng-lempeng aja gitu. Jadi kadang ada satu kalimat motivasi yang sama tapi dia punya makna yang berbeda untuk setiap orang. Misal saya itu dengar kalimat motivasi yang paling sering banget yang di buku sih dulu ada ya, hasil tidak akan sorry gimana sih, usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu ya. Nah itu udah sering banget kita lihat, tetapi ketika kita punya common sense, kita punya perasaan atau punya pengalaman tentang itu, dan kita punya stimulus dari luar, itu akan sangat kena banget ke hati. Tapi kalau kita nggak punya apapun, nggak punya stimulus dari luar, nggak punya pengalaman tentang itu, nggak punya cerita tentang itu ya biasa aja, cuma angin lalu gitu. Jadi sama halnya dengan ini. Jadi kalau untuk niat dan motivasi, selain kita perlu stimulus dari luar, kita juga perlu stimulus dari dalam. Dari dalam aja nggak cukup sebenarnya, karena terkadang kita itu perlu pacuan, Mbak Putri ya. Pacuan itu dari luar, dari stimulus. Kemudian yang kedua itu perihal konsistensi atau istiqomah. Jadi bagaimana cara kita manajemen kejenuhan, bagaimana cara kita untuk tetap memegang apa yang kita impikan,
bagaimana caranya kita itu untuk tetap maju walaupun rasanya stuck atau kayak nggak ngerti arah kayak gitu. Itu sepertinya seni yang ya mungkin bisa menjadi challenge bagi orang-orang yang sedang mengembangkan atau sedang mencari-cari kira-kira aku nih di mana sih kayak gitu. Pasti menemukan masalah-masalah seperti itu. Kayak gitu mungkin Mbak Putri. Kalau saya setuju banget ketika Ustazah berkata kita harus punya acuan. Jadi ada beberapa faktor motivator yang harus kita pegang atau kata-kata itu. Nah kalau pada masa itu untuk booster semangat Ustazah lebih suka atau mengidolakan motivator siapa? Atau memang dari diri sendiri atau memang keluarga? Oh ya, jadi Atau doi? oke, doi. Oke, jadi motivator yang paling mengena menurut saya itu adalah orang terdekat dan orang sekitar kita. Jadi sangat penting kalau kita itu harus punya lingkungan yang mendukung. Contohnya Mbak Putri di MTD Media Channel, tentunya setiap hari ketemu sama orang-orang keren ya, orang-orang luar biasa yang mengembangkan channel ini, ada kru-krunya gitu. Ada Mas Bahri, ada siapa itulah gitu ya. Ustadz Bahri deh, Ustadz Bahri. Dari situ pasti akan muncul semangat tiap hari. Kalau kita nggak ketemu sama orang-orang yang bisa melejitkan semangat kita, ya udah kita lempeng-lempeng aja gitu tiap hari. Tapi kalau kita punya lingkungan yang mendukung, misal kita ikut komunitas tertentu, atau kita berkumpul sama teman-teman organisasi tertentu, atau kita punya komunitas yang isinya itu anak MTker gitu ya, anak yang suka lomba, atau komunitas penulis, atau yang sejenisnya, itu pasti secara nggak langsung dan secara nggak sadar akan ada semangat di tiap hari yang terus disuntikkan. Jadi nggak habis-habis itu. Jadi kita itu melihat teman kita, oh dia seperti ini. Bukan iri ya, tapi justru lebih semangat kayak gitu. Jadi selalu ada lucutannya, selalu ada pecutannya tiap hari. Itu sih. Jadi kalau ditanya motivator yang paling mengena gitu ya, kalau menurut saya sih lingkungan saya sih, jaringan dan juga lingkungan yang ada selama ini. Jadi support system dari teman-teman UKM, terutama teman-teman UKM Sinergi, karena saya sudah 4 tahun di Sinergi dan itu sangat membantu saya. Kemudian dari ikut-ikut lomba MTQ, kemudian kenalan sama teman-teman, nggak cuma yang semusabakoh aja, tapi juga lintas musabakoh, lintas bidang, itu menambah semangat. Seperti saya kenalan dengan Mbak Putri dari MTB Media Channel ya. Itu juga salah satu bentuk booster loh Mbak Putri. Karena saya melihat Mbak Putri, oh ternyata Mbak Putri ini syariah, anak tilawah, Masya Allah gitu. Saya harus lebih nih gitu. Nggak usah ada. Jadi salah satu motivator terkuat itu memang berasal dari lingkungan kita. Ya, benar. Saya juga sering mendapati bahwa memang apa yang kita lakukan, apa yang sering kita lakukan itu mungkin bisa mencerminkan Iya, betul. selalu bersikap positif, kemudian selalu berpenampilan atau selalu ya kita selalu berusaha untuk menjadi hal yang lebih baik. Mungkin lingkungan kita bisa aja hal-hal yang baik seperti religi atau AS dan sebagainya. Nah, saya juga sering mendapati bahwa lingkungan-lingkungan yang mungkin kurang baik itu menurut Ustazah sendiri, apakah Ustazah memilih untuk menjauhinya atau ingin merubahnya? Oke. Untuk lingkungan yang kurang baik ya. Kalau menurut saya Mbak Putri, itu tergantung ke kapasitas kita masing-masing. Jadi ibarat kata kalau tanaman ya, kalau misal kita masih kecambah, tuh, kemudian kita menemukan ada lingkungan yang dia tuh ekstrim banget, panas banget atau kering banget misalnya ya. Dan kita tahu kalau kecambah itu nggak akan mungkin tumbuh di sana, justru akan mati karena kekuatan di luar itu lebih merusak daripada menumbuhkan. Sebaiknya jangan dulu. Tunggulah ketika kita bisa bertumbuh. Misalnya dari kecambah itu kemudian dia tumbuh, muncul daunnya, muncul batangnya, kemudian dia muncul akarnya, menguat, menguat, menguat. Hingga akhirnya ketika kita bisa menjadi pohon, kemudian kita bisa menyerap air, justru kita bisa memberikan air untuk lingkungan sekitar kita. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau lingkungannya jelek, baiknya dijauhi atau enggak ya? Tergantung. Jadi lihat kapasitas kita, apakah kita bisa melebur tanpa membaur,
Atau justru kita, oh maaf, apakah kita bisa membaur tanpa melebur, ataukah justru kita membaur itu malah jadinya melebur, malah kita yang hancur, atau malah kita yang ikut-ikutan gitu. Jadi makanya nggak semua orang itu bisa ya seperti itu. Ada orang-orang tertentu yang punya kemampuan, kapabilitas untuk menarik atau menyinari lingkungan sekitarnya, ngasih air ke lingkungan sekitarnya. Tapi kalau kita masih kecambah, kita nilai masih kecambah gitu, ya ada baiknya kita harus cari ilmu dulu yang banyak, kita membekali dulu diri yang banyak supaya kita malah nggak jadi ikut-ikutan seperti itu. Ya Allah. Sebenarnya saya dari awal sampai saat ini pun sudah mendapatkan banyak ilmu yang luar biasa dari Ustazah ini. Ya, saya juga Putri dari Syarif Putri ini. Ini dari temanya kan muncul prestasi karya tulis ilmiah Al-Quran. Nah, menurut Ustazah kan ada karya tulis yang tidak karya tulis ilmiah yang MKTI biasa kan ada ya. Iya, betul, ada. Menurut Ustazah apa perbedaan dari karya tulis tersebut? Atau memang isinya saja atau mungkin ada perbedaan di dalamnya terkait susunannya atau yang lainnya? Oke, untuk perbedaannya saya rasa ada dua hal yang paling berbeda. Yang pertama, dari segi karya, itu cukup berbeda di penggalian ide dan eksplorasinya. Jadi kalau KTIA itu tentunya kita yang menjadi dasar utamanya itu adalah Al-Quran dan juga dasar-dasar hukum penguat selain itu, misalnya kayak hadis, ada athar, ada khobar, dan lain sebagainya. Atau mungkin kisah-kisah, nah, itu juga bisa termasuk. Nah, jadi ketika kita menulis karya tulis ilmiah Al-Quran yang paling berbeda dari KTI, kalau KTI itu kita bisa apa ya? Kita melihat di sekitar kita kemudian ada sesuatu yang menarik, kita langsung kita bisa buat KTI. Jadi lebih general, lebih umum. Sedangkan kalau KTIA itu menurut sebagian besar orang itu lebih advance, lebih sulit karena kita harus punya ilmu tambahan ya dalam tanda kutip walaupun kita juga masih belajar itu tentang ulumul Quran ya atau ulumul hadis atau yang lain-lainnya sebagai pendukungnya. Jadi tetap core-nya itu adalah pembahasan mengenai kandungan Al-Qur'annya. Nah, seringkali ketika teman-teman termasuk saya ketika belajar itu salah kaprahnya itu adalah bedanya KPI sama KPIA. Kita cuma tinggal nambahin ayat gitu. Jadi istilahnya kayak kalau di dunia KTIA ya itu sangat familiar sekali istilahnya ada apa uh, potong tempel. Potong tempel bahasa Inggrisnya copy paste ya. Jadi potong tempel, potong ayat kemudian kita tempel ke karya gitu. Tanpa adanya penjelasan di situ, tanpa adanya penjelasan korelasi, penjelasan lainnya gitu. Nah, sebenarnya yang menurut saya paling sesuai dari pengalaman, mungkin teman-teman juga boleh sharing nanti, itu adalah menjahit. Jadi, selain kita ngambil ya, istilahnya kayak ngambil ayat Quran, kemudian kita masukkan ke karya ilmiah kita sitir, itu juga ada ya, ada benang-benang yang dirajut, sehingga menjadi satu. Dan kita juga perlu pendapat-pendapat para ahli. Jadi, seringkali teman-teman yang mulai belajar, termasuk saya ketika dulu mulai belajar, itu ketakutan, jangan-jangan saya salah tafsir nih, jangan-jangan saya salah ambil ayat. Nah, makanya pentingnya kita tidak hanya mengambil ayat secara telanjang, dalam tanda kutip telanjang, itu maksudnya ayatnya aja sama terjemahnya aja, tapi kita perlu pendapat para ahli, misalnya para mufasir. Nah, itu kita bandingkan antara mufasir A, mufasir B, beliau A, beliau B, itu kita bandingkan, kita rajut menjadi satu, kita jahit. Nah, itu perbedaan pertama. Kemudian perbedaan kedua, ketika kita sudah melangkah menuju musabaqah atau perlombaan, itu sangat terasa sekali perbedaan atmosfernya. Kalau di KTIA itu biasanya diselenggarakan di event-event MTQ, yang itu juga ada tilawahnya, ada tartilnya, ada syarhilnya, ada fahmilnya, ada macam-macam. Kalau LKTI biasanya itu forumnya itu forum tunggal. Ya udah sains aja, sosum aja gitu. Sedangkan kalau MTQ yang di dalamnya itu ada KTIA itu
hawanya itu beda banget gitu, Mbak Putri. Jadi kita bisa belajar dari cabang-cabang lainnya, kita juga bisa belajar banyak keilmuan di luar disiplin ilmu kita. Contohnya kayak saya, kalau dari background perkuliahan itu kan umum sekali, yang nggak ada agama-agamanya sama sekali. Nah, di situ saya juga bisa belajar banyak insight. Oh, ternyata seperti ini, seperti itu. Kayak gitu, Mbak Putri. Iya, iya, iya. Sangat menarik Ustazah. Nah, insya Allah para muslim semua juga sudah menyadari bahwa Al-Quran adalah rahmat dan barokah pada kehidupan kita. Betul, Nah, betul, betul. apalagi kita yang mungkin sudah juga ustazah bergabung di UKM yang memang mayoritas dan memang semuanya terkait Al-Quran, dan terutama saya juga mengambil karakter ilmiah terkait Al-Quran. Nah, apakah ustazah bisa menceritakan bagaimana perubahan diri ustazah ketika ya bahasanya meramut Al-Quran walaupun melalui bidang-bidang lain? Apakah Iya, ada berbagai keajaiban yang pernah ustazah alami, baik itu dari diri sendiri maupun untuk pengaruh di luar? oke. Iya, istilahnya orang yang mau menjaga Al-Quran itu apa ya? Orang yang mau ngeramut Al-Quran insya Allah keruat, gitu ya, bahasa Jawanya. Saya nggak pintar bahasa Jawa nih soalnya. Istilahnya siapa orang yang mau menjaga Al-Quran, ngeramuti Al-Quran, menciarkan Al-Quran, insya Allah dia juga akan dapat bantuan dari yang punya Al-Quran itu, yaitu Allah. Dipermudah segala urusannya, dipermudah ini itunya, dibuka jalan sebagainya, dan itu pun juga saya rasakan, Mbak. Jadi awal mula saya memang hanya berfokus di KTI ketika SMA ya, kemudian mulai mengenal KTI itu juga SMA di tahun 2015. Jadi sudah sekitar 7 tahun ya saya di KTIA. Banyak sekali, Mbak. Sepertinya kalau mau diceritakan itu kayak nggak habis-habis ya bakalannya. Dan iya, barokahnya tuh saya bisa ketemu banyak orang yang saya tuh bener-bener jadinya kayak speechless gitu, kayak Masya Allah saya tuh bisa ketemu saya loh ya, orang yang saya kayak kerucu gitu ya, orang apa gitu, orang awam gitu, itu bisa ketemu dengan beliau-beliau yang Masya Allah, yang alim, ulama, para alim, para ulama gitu. Kemudian sampai ketika saya ikut di MTQ umum, jadi kalau MTQ ini macam-macam, ada MTQ untuk mahasiswa khusus, ada MTQ umum yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Di situ saya bertemu dengan para masyayikh, para alim ulama yang kemudian menjadi dewan hakimnya, menjadi panitianya, menjadi pesertanya, bahkan ya kalau dari teman-teman kita gitu, itu bahwa ketika kita menulis ayat-ayat Al-Quran yang kemudian kita kerangkakan dalam bentuk karya tulis ilmiah Al-Quran, itu yang pertama, hawanya itu adem. Jadi hawa adem ini cuma bisa dirasakan sama orang-orang yang udah pernah merasakan sih. Gimana ya, menjelaskannya itu agak sulit, tapi hawanya itu adem banget. Dan kemudian selain itu, ada banyak sekali jalan yang terbuka. Kemudian saya bisa kenal ini, dapat dari situ wasilahnya kenal ini, kemudian bisa apa, bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Dan ya mungkin ini yang saya ingat aja ya, yang saya ingat kemarin barusan dapat beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan itu pun juga wasilahnya MTQ, Mbak. Jadi wasilah di MTQ MN, di KTIA, perihal itu atau dengan jembatan itu, wasilah itu, alhamdulillah bisa menyokong seleksi beasiswa ini, akhirnya bisa mendapatkan beasiswa yang full dari nggak bayar SPP, kemudian malah dikasih uang bulanan, uang buku, uang penelitian, dan lain sebagainya. Jadi mempermudah studi dan juga ya memperingan beban untuk kuliah juga ya. Jadi kuliahnya bisa lebih enak, lebih enteng, jadi menuntut ilmunya juga bisa lebih luas seperti itu. Masya Allah, memang betul bagaimana berkahnya Al-Quran. Jadi teman-teman juga bisa mengambil poin penting dari Ustazah bahwa mensiarkan Al-Quran itu bukan yang dakwah-dakwah saja seperti ceramah, namun kita juga bisa mensiarkan Al-Quran melalui karya. Nah, karya tersebut bisa dinikmati atau kita insya Allah kita amalkan untuk ya kepentingan bisa bermanfaatan untuk orang lain juga. Nah, ini ada pertanyaan Ustazah dari berapa ya langsung.
bagaimana Ustaz Hilya menyikapi ayat-ayat mutasyabihat dan bagaimana cara kita mengamalkan Al-Quran sesuai dengan konteksnya, bukan soal saja. Oke. Sebenarnya Mbak Putri suaranya kecil atau memang ininya saya ya? Coba saya scroll aja pertanyaannya ya, tapi kok belum bisa ke scroll. Mungkin teman-teman bisa bantu suaranya Mbak Putri kecil atau... Bagaimana terdengar suara saya tadi? Sudah jelas. Berarti dari tadi ini agak Bagaimana cara menyikapi ayat-ayat mutasyabihat dan bagaimana cara kita mengamalkan Al-Quran sesuai dengan konteksnya, bukan paham secara tekstual saja. Oke. Perihal ayat mutasyabihat dan juga pengamalan Al-Quran secara konteks, tidak hanya secara tekstual. Bagaimana seperti itu Mbak Putri sekali. Oke. Untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat, jadi disclaimer di awal ya. Jadi kenapa saya tidak mau dipanggil Ustazah tadi karena memang belum makomnya, jadi panggil Mbak boleh atau Dek kalau lebih tua it's okay. Jadi ketika menyikapi ayat-ayat mutasyabihat, jadi saya tadi sudah bercerita di awal background pendidikan saya apa dan ya saya belajar apa saja kira-kira kayak gitu. Nah, untuk itu saya itu selalu berkonsultasi ke yang lebih ahli. Jadi memang benar salah satu red flag, istilahnya kayak red flag itu ya red flag dalam LKPIA itu adalah kesalahan penafsiran atau kita salah menyambung-nyambungkan itu. Makanya kita perlu pendapat para ahli. Nah, di antara cara kita menemukan pendapat para ahli, yang pertama kita membaca beragam tafsir ataupun juga kitab-kitab yang lain. Selain itu, kita juga sangat disarankan untuk bertanya ke ahli. Seperti saat saya mengambil MTQ-MN itu tidak hanya sendirian, jadi sangat perlu ada dosen pembimbing. Kalau di Brawijaya karena tidak ada fakultas ilmu agama Islam atau mungkin sastra Arab seperti di UM ya, jadi saya merujuknya itu ke dosen PAI karena beliau-beliau ini ada lulusan dengan background keilmuan yang lebih sesuai daripada saya gitu. Nah, terkait ayat mutasyabihat, memang saya menghindari karena agak sulit, dan kalaupun ternyata bertemu dengan pikiran ayat mutasyabihat, itu saya pasti konsultasikan atau tanyakan terlebih dahulu ke yang para ahli, karena kita nggak bisa mengeneralis ini ayat muhkamat, ini ayat mutasyabihat cocok atau enggaknya. Kita harus tanya secara langsung ayat apa. Jadi misalnya Ali Imran ayat 1, kok Al-Baqarah ayat 1 gitu. Itu langsung ditanyakan per ayatnya gitu. Yang kedua adalah bagaimana kita mengaplikasikan Al-Quran itu agar tidak sekedar tekstual tetapi juga. Nah, satu yang saya pelajari juga di KTIA ini adalah bagaimana atau ini mengaplikasikan Al-Quran itu dalam bentuk kontekstual. Jadi memang di KTIA itu ada yang namanya Living Quran. Jadi mungkin teman-teman juga sudah tahu Living Quran. Dan itu salah satu yang saya di KTIA. Bagaimana cara kita itu memandang suatu ayat ya, itu tidak hanya terbatas pada terjemahan tekstual, tidak kaku pada terjemahan ya, tekstual. Itu lagi-lagi kita perlu pendapat juga dengan jadi tentunya dalam perjalanan mempelajari KTI ini saya dibantu oleh banyak orang, dibantu oleh ustadzah saya, guru-guru saya, teman-teman saya dalam mempelajari KTIA dan juga bagaimana menulisnya, memahaminya, dan juga mengaplikasikan. Ya, terima kasih Ustazah. Mohon maaf saya sebelumnya, apakah suara di sini agak ramai? Ada ini ya Mbak? Karena malam apa ya? Iya. Mohon maaf, ada saya tutup pintu dulu. Tidak apa-apa Mbak. Sedang mahal Mohon maaf. ya?
Ya, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Nah, teman-teman, apakah ada pertanyaan yang lain? Nanti kalau teman-teman ingin berbagi sharing, bisa saja langsung saya undang. Jadi di sini kalian bisa sharing langsung atau bertanya langsung dengan Ustazah. Kalau mau ada yang mau bergabung, bisa itu ya, bisa angkat tangan aja atau saya gitu di komentar. Nanti saya akan undang. Bagaimana? Ya, udah agak rame. Ya, terima kasih Mas Kara Goldfish. Ya, pakai akun ini. Terima kasih Mas Taufik. Ya, Mas Syafiq Abdullah mungkin ada beberapa pengalaman yang bisa di-sharing. Oh iya, monggo Mas Syafiq. Ini sepertinya sungguh nih. Saya harusnya belajar dari Mas Syafiq nih. Sebentar, saya bantu undang. Oke. Oke. Oke, baik teman-teman bisa tanya atau terkait kasus ilmiah dengan Ustazah mumpung ada yang masternya. Nah, Ustazah selain itu sekarang Ustazah kan sedang menempuh jenjang S2 gitu. Ya, betul. Ya. Nah, apakah Ustazah masih ingin tetap menggeluti dalam dunia karakter ilmiah atau mungkin sudah fokus sajalah ke S2 mungkin gara-gara sibuk atau yang lainnya atau mungkin walaupun dengan jurusan biotek apakah Ustazah punya pikiran ingin membuka sesuatu terkait karakter ilmiah atau apapun itu? Oke. Kalau menurut saya oke, antara studi yang bioteknologi ini sama KTIA itu bukan suatu pilihan yang saling meniadakan. Jadi sama-sama masih bisa gitu. Dan menurut saya KTIA itu bukan hanya sekedar lomba ya, tapi lebih daripada itu. Kemudian kita banyak belajar dari situ. Bahkan ketika tidak ada lagi lomba, karena saya bukan metodologi, atau kalau untuk di MTQ umum batas usianya juga udah sampai kayaknya, jadi MTQ umum ini tidak hanya sampai situ, tetapi kita punya jaringan yang luas, kita bisa sharing, kemudian ada banyak sekali media untuk mengejawantahkan atau kemudian menelurkan karya-karya yang berbau KTIA, baik itu buku, artikel, dan lain sebagainya. Jadi terus selalu belajar dan bukan menjadi sesuatu yang harus ditinggalkan ketika kita udah lulus kuliah S1, kemudian S2. Masa gitu lah. Iya. Mohon maaf Ustazah, sepertinya jaringan saya sedikit Oh, sedikit error jadi ya terdengar. Nah, sambil menunggu beberapa pertanyaan dari peserta, di sini saya langsung di Bisikin ini ada game. Nah, jadi game ini nanti Ustazah bisa pilih dari dua pilihan yang saya sampaikan dan menjelaskan kenapa. Begitu nggak Ustazah? Pilihan pertama, dicintai atau mencintai? mencintai. Alasannya? Alasannya apa ya? Ya, ketika kita mencintai, semua itu akan terasa ringan. Tapi ketika kita dicintai, terkadang ada beberapa halangan yang kemudian kita merasa berat dan lain sebagainya. Istilahnya kalau kita mencintai, terkadang kita nggak perlu balasan balik dicintai. Asalkan kita udah tahu kita cinta, ya semuanya akan terasa indah, terasa menyenangkan. Seperti kalau kita mencintai Rasulullah, ya kita berharap dicintai balik ya. Tapi walau alam, jadi kita terus menerus cinta. Baik, alasannya sangat luar biasa. Selanjutnya, mengubah masa lalu atau mengubah masa lalu atau mempertahankan impian masa depan. Mempertahankan impian masa depan. Alasannya? Karena saya semakin kesini semakin sadar, memang masa lalu itu ada yang kadang kita tuh kehendaki atau kita senang banget, ada yang nggak kita kehendaki atau kita ingin seakan kita itu apa ya, hilang, bisa nggak sih gitu. Jadi sejauh ini ya, saya sadar bahwa ternyata apa yang tidak kita sukai di masa lalu itu membentuk kita di masa kini. Jadi bisa jadi kalau ada satu part kecil aja yang nggak kita sukain, itu dihilangkan, ya kita nggak seperti ini, beda sekali. Jadi satu part kecil yang dihilangkan di masa lalu itu bisa mengubah semua. Tapi kalau sekarang kita masih bisa melihat ke depan, ya gitu lah.
Ya, selanjutnya terkait kartu streamnya. Memilih file terhapus atau banyak revisian sampai menangis? Kalau satu, oh saya pilih revisian. Alasannya saja. Oke, alasannya adalah karena revisi itu tentunya ada masukan dari orang supaya semakin baik. Sedangkan kalau file terhapus, itu sulit sih. Itu sulit. Baik, pilihan selanjutnya ada, mungkin teman-teman juga bisa memberikan usul, nggak apa-apa. Jadi aktif saja di komentar, kita sangat teman-teman. Pilihan selanjutnya yakni eh, sendirian atau bersama-sama. Ini dari segala aspek. Sendirian? Bersama-sama. Oh, bersama-sama. Alasannya? Kenapa Ustazah? Iya, jadi ada ungkapan kalau kita mau cepat maka berjalanlah sendiri, kalau kita mau jauh maka berjalanlah. Oh, kayaknya agak salah ya. Oh, benar-benar benar. Berjalanlah bersama-sama. Jadi terkadang kita itu bukan terkadang, kita sangat perlu kolaborasi, perlu bantuan dari orang. Kita perlu insight dari orang dan kita juga perlu orang lain untuk mengembangkan diri. Jadi kalau sendiri itu ya terkadang aja gitu. Apapun itu sendiri gitu. Nah, ini juga salah satu pertanyaan dari teman saya yang sebelumnya juga pernah mengalami ketika menulis artikel atau majalah, makalah atau mungkin kasus ilmiah, dia lebih suka sendirian karena ketika bersama-sama banyak pemikiran yang mungkin atau kurang sefrekuensi atau sebagainya. Bahkan itu juga bisa menghancurkan ide-ide yang sebaiknya yang sudah ada di pikiran kita. Nah, menurut Ustadzah, apakah bersama-sama itu selalu baik atau memang bagaimana? Kalau tadi gamesnya adalah pilihan pilih A atau B, maka saya pilih salah satu. Tapi kalau kita udah dihadapkan dengan konteks tertentu, tentu akan ada pengecualian. Memang kalau dalam belajar, ketika kita mengolah kata dan juga mengolah pikir, itu ada beberapa teknik yang orang itu masing-masing itu punya. Ada yang suka sendiri, ada yang suka bareng-bareng, ada yang dia tuh nulisnya sendiri karena dia idenya mau utuh, nggak mau diganggu sama orang. Ada juga yang banyak. Nah, untuk orang-orang yang seperti temannya Mbak Putri itu sangat tidak masalah karena banyak sekali kok ilmuwan yang menelurkan karya-karya dari hasil kontemplasinya kemudian berpikir sendiri. Tapi ingat bahwasannya itu semua tidak ditelurkan secara tunggal atau dari diri sendiri secara murni. Tentunya sebelumnya ketika kita menulis sendirian, memang itu semua dari kita. Tapi sebelum itu, kita mengalami berbagai pengalaman yang itu melibatkan banyak orang. Kita punya inspirasi, misalnya kita mau buat A dari B gitu ya. Inspirasi dari orang, kita karena sudah punya pengalaman dari situ. Kita pernah melihat orang, atau mendengar sesuatu, atau membaca sesuatu. Dan itu artinya, itu kita dapat dari orang secara langsung. Oh, Masya Allah. Benar sekali Ustazah. Saya juga sangat setuju dengan Ustazah. Nah, ini ada pilihan dari Mas Syafiq Abdullah. Mengejar atau pasrah atas karunia sekarang. Wah, ini sepertinya ada poin-poin tertentu ini. Saya rasa poin pasrah itu perlu pendefinisian ya, supaya tidak salah kaprah ya. Jadi, mengejar atau pasrah. Kalau saya boleh mendefinisikan, kalau misalnya pasrah itu saya definisikan sebagai pasrah tidak melakukan apapun, tidak berusaha apapun, dan mengikuti air saja, let it flow, tanpa adanya usaha, saya akan pilih mengejar daripada pasrah. Tapi, kalau pasrah itu didefinisikan sebagai kita menyerahkan semuanya setelah kita berusaha, maka saya memilih itu daripada mengejar yang konotasinya itu kayak ngoyo banget ya, kayak pengen lebih terus tapi nggak sadar sama kompetensi diri atau kemampuan diri gitu. Itu sih kayaknya perlu pendefinisian dulu deh. Iya. Karena sebenarnya hakikatnya itu perempuan tidak boleh diberikan pilihan karena kita bisa melakukan semuanya. Kalau bisa. Karena banyak beberapa pandangan yang menganggap bahwa perempuan itu mungkin masak aja, ujung-ujungnya harus nikah, kemudian
ya ujung-ujungnya selalu bantu orang tua aja atau melayani laki-laki, padahal di situ contohnya di sini materi kita sangat luar biasa, memiliki banyak potensi tidak hanya dalam bidang penulisan, tapi juga ada jurusannya, kemudian juga ada kemampuan-kemampuan lainnya yang bisa dikembangkan waktu di rumah tangga nanti. Nah, pilihan terakhir mungkin ini ada dari teman saya, nikah muda atau nikah tua. Masya Allah. Saya boleh pilih pilihan ketiga, nikah ketika siap. Ya, Masya Allah. itu kayaknya pilihan saya. Nikah Ketika siap. Kalau pandangan Ustazah terkait nikah muda bagaimana? Nikah muda itu mungkin kita konotasikan atau kita sering sangkut pautkan dengan usia. Dan sangat tidak salah ketika menikah di usia muda, tapi sudah memiliki kematangan yang cukup, pengetahuan yang cukup, dan juga pengetahuan skill-skill dasar dalam itu. Dan nggak masalah juga kalau misal nikah tua, sebenarnya tua muda itu relatif. Saya bilang tua bisa jadi menurut Mbak Putri muda, saya bilang muda, begitu pun sebaliknya menurut Mbak Putri tua gitu. Jadi memang kita sendiri yang punya standar, jadi ya memang berkembang ya standar di orang lain, misalnya kayak 30 atau 20 itu dikatakan apa begitu. Tapi kembali lagi ke kita sendiri, kita punya standar yang penting, dan terkadang memang kedewasaan itu tidak bilang manusia, betul kan? Ya baik. Berhubung gamenya itu sudah pilihan terakhir, maka kita kembali ke tema sebelum pertemuan virtual ini ditutup. Nah, kembali ke tema tadi terkait prestasi dan tulis ilmiah Al-Quran. Banyak juga teman-teman pastinya juga seperti teman-teman ustazah yang memang juga ahli atau pernah dalam dunia kata tulis ilmiah Al-Quran. Namun dalam yang ditanda kutip itu adalah prestasi. Apa sih kunci untuk kita bisa mendapatkan juara atau mungkin kita berprestasi dan mendapatkan nilai yang lebih? Apakah ada poin-poin tersendiri untuk mendapatkannya? Menurut saya bagaimana? Oke. Kalau untuk ini mungkin bisa dikatakan tips ya. Yang pertama, saya satu teknik yang mungkin ketika sharing saya biasa sama itu teknik JUR, jelas unik sistematis. Jadi kalau ada tulis ilmiah, kuncinya itu adalah jelas unik sistematis. Kalau teman-teman itu mau karyanya dalam konteks lomba ya, itu menjadi awesome. Jadi jelas karyanya apa yang dimau, kemudian sumber-sumbernya juga jelas, arah penulisannya juga jelas, kemudian unik itu kita bisa memotret dari banyak sudut pandang yang kadang orang lain tuh nggak bisa potret itu. Jadi salah satu seni dalam karya unik tadi itu, bagaimana kita memotret sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian yang terakhir itu ada sistematis. Jadi berdasarkan kaidah juga harus sistematik dari awal hingga akhir. Jadi apa yang kita sampaikan itu sangat jelas dan dipahami. Bahkan ketika awal pun itu kita usaha untuk bisa paham juga, walaupun detail tidak paham, tapi secara umum itu bisa. Itu kalau dari segi teknis. Kemudian yang kedua, tips trik juara gitu ya kali ya, tips trik juara. Juara itu memang siapa sih yang nggak mau, kan? Siapa yang nggak mau menang sih? Tapi salah satu kunci utama ketika kita bermusabaqah itu adalah ketenangan. Dan ketenangan itu bisa kita dapat ketika kita punya mindset yang tepat. Nah, mindset yang tepat di KTI itu apa? Semua proses yang dijalani itu pada ikatnya bermanfaat. Apapun itu, dan apapun hasilnya, sadar nggak sadar, lama nggak lama, itu akan ada buahnya, akan bermanfaat. Saya pun nggak selamanya pengalaman KTI yang ada kalanya kalah, ada kalanya juga setengah kalah, ada kalanya menang, setengah menang gitu. Setengah menang tuh maksudnya gimana sih? Kalah nggak? Semua itu adalah anak tangga yang kemudian bisa menghantarkan kita ke sesuatu yang lebih berat. Jadi
bergembira atau bermusabaqah itu. Dan tenang itu bersumber dari mindset yang tetap dan menenangkan. Jadi semua proses itu paling berharga, adapun hasil juara atau tidak itu adalah bonus di belakang. Kita boleh bersedih ketika kita kalah, tapi ingat kita harus tetap melihat ke depan dan melihat ke belakang. Melihat ke belakang itu artinya ada hikmah dan ke depan tuh ada peluang. Masya Allah. Ya Ustazah, nah ini ada 2 pertanyaan yang mungkin bisa saya gabung jadi satu. Bagaimana cara orang tua Mbak Hilya mendidik Mbak agar bisa menjadi orang yang hebat? Dan bagaimana cara menjadi manusia yang berbeda dan unik? Maksudnya apa ini unik? Nggak usah. Oke, ini by the way saya nggak bisa atas. Jadi tadi pertanyaan dari siapa ya Mbak? Dari yang orang tua tadi, dari Sausan Store in Indo, itu mungkin akun yang lain. Kemudian yang bagaimana cara berbeda dan unik itu dari Cakdir. Oke, terima kasih Mas. Jadi saya sangat senang sekali ketika pertanyaannya itu dari Mbak ya, akunnya Mbak Sausan. Bagaimana cara orang tua mendidik? Karena apapun yang saya lakukan sekarang, ketika orang-orang itu menganggap itu yang luar biasa, hakikatnya tuh orang tua saya. Begitupun sebaliknya, saya akan selalu ketika melakukan kesalahan, karena itu artinya ada beberapa orang yang mungkin berpikir bahwa karena orang tua saya mungkin gitu. Jadi salah satu motivasi sebenarnya Pak, terus bergerak maju dan setiap harinya itu adalah orang tua saya. Jadi ketika saya tuh dibilangin sama teman kayak kenapa seperti apa mungkinnya kayak senang itu luar biasa, karena itu artinya orang tua saya udah benar-benar bisa membuat saya itu seperti ini gitu ya. Jadi kalau kembali lagi ke pertanyaan bagaimana cara orang tua saya, jadi kalau saya bersaudara itu punya beda-beda, dan orang tua saya amati bisa memahami, jadi tidak menuntut lebih daripada kapasitas. Ketika anaknya itu tertarik di A, maka didukung di A dan tidak dituntut begitu. Ketika anaknya tertarik di B dan tidak suka di A, maka yang di B itulah yang didorong, tidak menuntut di A. Ya, anak akan merasa istimewa dan merasa bisa menjadi jalannya dengan cepat. Nah, kira-kira seperti itu yang saya dari di walaupun terkadang ada perbedaan yang kecil, saya harusnya dengar untuk, tapi itu semua saya itu cuman batu kecil aja lah, cuma tapi selebihnya overall itu tadi saya dalam kebaikan dan koridor keberkahan, insya Allah. Kemudian dari pertanyaan kedua tadi, bagaimana cara berbeda dan unik? Saya yakin setiap orang, tetapi bagaimana ya? Terkadang kita itu sudah mengefekkan kita, tapi kita tidak pede. Betul nggak Mbak Putri? Kadang kita tahu kita suka, kita nggak pede untuk mengembangkan itu, karena merasa ini terlalu biasa, teman-teman ingat ada peniti ya, saya ingat ada peniti yang saya pakai. Peniti itu sangat simpel, sederhana sekali, tapi tanpa adanya peniti maka kita nggak bisa pakai kerudung kulit, gitu ya. Jadi sekecil apapun, insya Allah itu asalkan kita bisa melakukannya dalam posisi yang tepat. Dan saya percaya untuk kita perlu pede, kita terus belajar. Jadi posisikan diri sebagai. Jadi marilah bersyukur, jangan insecure. Nah, ini ada pertanyaan juga. Saya bacakan di sana. Langkah pertama pemula yang ingin belajar KTIA apa saja Ustazah? Oke.
Kalau saya biasanya sharekan banyak juga yang bertanya, Mbak, gimana caranya pengen sih? Biasanya yang saya sampaikan, yang pertama, carilah lingkungan dari media. Tadi itu Mbak Putri ya. Karena ketika kita sudah punya jaringan, kita sudah punya lingkungan, paling nggak kenal satu orang di bidang kita aja. Kita punya role model istilahnya gitu. Atau kita punya stimulus dari orang yang mau belajar. Mau belajar, niat belajar, itu sudah bekal sangat utama untuk mengingat satu anak tangga. Penting. Kalau udah itu banyak udah belajar dulu. Intinya kita harus memupuk rasa ingin tahu dan rasa mau belajar dulu. Jadi adanya lingkungan sama jaringan, kemudian baru belajar. Kita belajar dari mana itu? Entah dari siapa, apa. Baik, jadi memang kita harus kepo dulu nih sebelum dan punya niat sebelum kita menjalankan sesuatu. Nah, pertanyaan terakhir ini dari Mas Syafiq. Jika kita berprestasi dengan membawakan syiar Al-Quran, tapi Allah berfirman, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila wa ila fattaqun. Janganlah menjual dengan ayat Al-Quran secara murah. Oke. Bagaimana pendapat saya? Tapi mungkin ada mungkin saya dikatakan atau dikoreksi jadi yang saya pahami ketika kita berbohong atau melakukan suatu yang untuk tujuan tertentu tapi kita menggunakan ataupun menggunakan berupa agama, jadi kita menukar sesuatu untuk memperjualbelikan ayat. Tapi saya rasa varitas Al-Quran memang nanti membuat karya dalam yang menang dari huruf dan sebagainya. Tadi sudah sampaikan itu jadi niat dan konsep itu jadi apa yang kita niatkan itu kalau kita niatkan bahwasanya kita akan menulis itu untuk share, ternyata kita dengan menulis orang banyak orang yang lebih tertarik itu berusia dan orang mau belajar, insya Allah kita akan dapat berkahannya dari orang itu ingin belajar. Itulah kemudian keberkahan Al-Quran sangat muncul. Jadi kita mau Al-Quran awalnya aja nih ayat dari baca, kemudian kita ambil satu kita bedah, kita bentuk dalam karya, dalam presentasi, dalam video yang orang itu bisa lebih aksesibel, lebih mudah diakses, orang kemudian bisa belajar dan juara itu bagus. Jadi kembali lagi ke niat dan juga mindset dalam musabaqah ini nggak cuma berarti alias tapi lainnya dalam aspek-aspek atau konteks kehidupan juga. suaranya agak kecil Ustaz. Ya mungkin agak Tunggu ya. Nah, ya saya juga tes masih ada stop-stopnya Ustaz, tapi masih jelas. Oke, dari tadi ya Saya masih juga bahwa sampaikan pada tadi dan perlunya kita itu lebih tabayun ya, tidak terlalu stuck dengan apa ayat Al-Qur'annya, karena ayat Al-Qur'an ini kan juga maknanya luas, jadi perlu ada tafsir juga. Dan seperti yang Al-Qur'an tadi juga mungkin tidak dikatakan menjual karena kita niatnya adalah dakwah dan itu juga kewajiban bagi kita semua guys. Ya. Insya Allah banyak manfaatnya dan bisa menjadi amal jariah di karena masing-masing orang yang mensyariatkan Al-Quran. Nah, Ustazah, berhubung waktunya memang sudah berapa menit kita bertemu. Nah, kita bisa kalau ada pertanyaan lebih terkait apapun itu, tidak hanya kata IA, bisa langsung mungkin follow aja IG-nya Ustazah.
atau bisa DM langsung ini. Nah, itu juga bisa kita bisa mengetahui info lebih atau motivasi masa lainnya atau sharing-sharing yang lainnya. Nah, insya Allah kita juga akan bertemu di lain waktu. Amin. Bismillah. Dan yang terakhir, ada mungkin ada statement untuk kita semua. Oke, closing statement. Tulis ya, ada salah satu orang yang masih keras-keras ya kayaknya. Saya dengar saya nggak tahu kenapa ini saya nggak pakai mikrofon apa. Mungkin dari saya ingat salah satu penulis sastra Indonesia menulis itu ada bukan peruntukan. Saya sangat sepakat dengan itu. Ketika kita menemukan praktik di sejarah, ketika kita menemukan ya, pecah kita akan lebih mudah mengidentifikasi prasasti jelas pada buku yang walaupun mungkin dan ketika kita menulis yang konteksnya ke IA, maka insya Allah juga kerjaan untuk keabadian dunia dan juga akhirat. Insyaallah, amin amin amin. Dan Dan ya juga saya juga termotivasi oleh salah satu ulama. Beliau udahnya seperti ini. Kalau nanti belajarlah menulis karena ketika menulis kamu tidak menangis tapi menulis. Nah, itu juga bisa menjadikan pelajaran. Terima kasih Ustazah. Error dari awal dan mohon maaf jika saya ada kesalahan maupun perbuatan atau ucapan yang kurang berkenan di Ustazah. Dan terima kasih Ustazah sudah bisa sharing dan memberikan motivasi kita semuanya. Ya, terima kasih dari Mas Syafiq. Katanya saya belum di follow back Ustazah. Mas Syafiq Abdullah. Itu bisa aja. Oke. Baik, terima kasih Ustazah atas waktunya. Kita bisa bertemu insyaallah. Bismillah. Dan saya mohon maaf, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dalam kita dari awal hingga akhir. Semoga ada manfaatnya dan akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini diakhiri ya, Putri ya? Silakan Ustazah. Terima kasih Ustazah. Oke, dan teman-teman jangan lupa untuk ikuti Bisikin setiap Kamis malam Jumat. Nah, nanti banyak ilmu yang kita bisa ambil, tidak hanya prestasi kaya tulis ilmiah, namun bisa ada beberapa yang akan kita bahas nantinya. Dan jangan lupa selalu ikutin, stay tune ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.